Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hukum internasional pada masa kontemporer abad 19 sampai 20 dalam bentuk PPT. Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur entitas berskala internasional. Hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan juga individu. Hukum internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka, dalam arti masing-masing berdiri sendiri, yang satu tidak di bawah kekuasaan lain, sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat. Hukum internasional berkembang mulai dari masa kuno atau masa kekaisaran Yunani Romawi, kemudian masa pertengahan, masa modern atau abad 17 sampai 18, kemudian masa kontemporer atau abad 19 sampai 20 hingga masa sekarang. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan hukum internasional pada masa kontemporer atau abad 19 sampai 20. Faktor-faktor yang mengaruhi perkembangan hukum internasional pada abad ini adalah adanya beberapa faktor, seperti kebangkitan negara-negara baru, baik di dalam maupun di luar benua Eropa, modernisasi sarana angkutan dunia, serta penemuan-penemuan baru terutama pada bidang persenjataan perang. Faktor-faktor inilah yang kemudian menimbulkan kebutuhan akan adanya hukum internasional yang bersifat tegas untuk mengatur hubungan-hubungan internasional tersebut. Pada abad ini juga mengalami perkembangan kaidah-kaidah tentang perang dan netralitas, serta meningkatnya penyelesaian perkara-perkara internasional melalui lembaga arbitrase internasional. Praktek antar negara juga mulai terbiasa dengan pembuatan traktat untuk mengatur hubungan-hubungan antar negara. Para ahli hukum yang terkemuka pada masa ini adalah Henry Witten, yang menulis buku Element of International Law, De Martens, yang menulis buku didasarkan pada praktek-praktek negara yang tidak menurut hukum alam, Kent, Kluber, Villimore, Calvo, Fiore, dan Hall. Berdirinya organisasi internasional yang menampung para ahli hukum internasional dalam sebuah wadah, yaitu The Law International Association dan Institut Detroit International. Hukum internasional juga menjadi objek studi skala yang luas dan memungkinkan penanganan persoalan internasional secara lebih profesional. Abad 20. Pada abad ini mulai dibentuk Permanent of Court Arbitration pada Konferensi Hague tahun 1899 dan 1907. Pembentukan Permanent Court of International Justice sebagai pengadilan yudisial internasional pada tahun 1921 yang kemudian digantikan oleh International Court of Justice pada tahun 1948 hingga sekarang. Terbentuk juga organisasi internasional yang fungsinya menyerupai pemerintahan dunia yang memiliki tujuan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia, seperti Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adanya perluasan ruang lingkup traktat multilateral tidak hanya dalam bidang sosial ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental individu. Para ahli hukum internasional lebih memusatkan perhatian pada praktek-praktek dan putusan-putusan pengadilan. Sejalan dengan perkembangan dalam masyarakat modern, maka hukum internasional dituntut agar dapat mengatur mengenai beberapa hal, di antaranya energi nuklir dan termonuklir, perdagangan internasional, pengangkutan internasional melalui laut, lalu pengaturan ruang angkasa di luar atmosfer dan di ruang kosmos, serta pengawasan lingkungan hidup, menetapkan rezim baru untuk eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam di dasar laut di luar batas teritorial, serta sistem jaringan informasi dan pengamanan data-data komputer, serta terorisme internasional. Beberapa persoalan hukum internasional yang kerap kali timbul dalam hubungan internasional antara lain adalah klaim ganti kerugian yang menimpa warga negara suatu negara di negara lain, penerimaan dan pengusiran warga asing oleh suatu negara, persoalan nasionalitas, pemberlakuan ekstrateritorial beberapa perundangan nasional, penafsiran perjanjian internasional, serta pemberlakuan suatu perjanjian yang rumit diberlakukan sebagian besar negara di bidang perdagangan,
keuangan, pengangkutan, penerbangan, dan energi nuklir. Pelanggaran hukum internasional yang berakibat perang, perlucutan senjata, dan perdagangan senjata ilegal. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional tetap diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi dalam hubungan internasional. Hukum internasional diharapkan dapat mengatur dan memberikan penyelesaian hukum yang tepat dan adil, sehingga dapat diakui dan diterima oleh negara-negara atau pihak-pihak yang bertikai, tidak bertentangan dengan perundangan nasional suatu negara dalam suatu tatanan sistem hukum internasional yang bersifat global.